Pernahkah kamu menangis tanpa alasan yang jelas? Di tengah malam yang sunyi, semua orang tertidur, lampu-lampu dipadamkan, suara kendaraan telah hilang, tapi hatimu terjaga. Seperti ada yang mengetuk pelan dari dalam dada. Kamu tidak tahu kenapa. Tidak ada yang menyakitimu hari itu. Tidak ada kabar buruk. Tidak ada pertengkaran. Namun air mata itu jatuh begitu saja. Pelan, hangat, dan terasa dalam. Kamu mengusapnya cepat-cepat. Mengira itu hanya lelah. Mengira itu hanya perasaan sensitif. Mengira itu hanya pikiran yang terlalu jauh melangkah. Tapi, bagaimana jika bukan itu? Bagaimana jika itu bukan kelemahan? Bagaimana jika itu adalah panggilan? Bagaimana jika selama ini Allah sedang mendekatimu, tapi kamu mengira itu hanya perasaan biasa? Seringkali kita menunggu tanda yang besar, petir yang menyambar, mimpi yang jelas, suara yang menggetarkan. Padahal, panggilan itu datang dengan cara yang lembut, lewat rasa yang tak bisa dijelaskan, lewat dada yang tiba-tiba sesak saat mengingat dosa, lewat perasaan kecil yang membuatmu ingin berubah. Tangisan itu bukan tanpa alamat. Ia tahu kemana harus jatuh. Ia tahu kepada siapa ia sedang mengadu. Saat tidak ada manusia yang mendengar, saat tidak ada sahabat yang memahami, ada zat yang tidak pernah tidur. Ada yang maha lembut, dan mungkin malam itu dia sedang mendekat lebih dari biasanya. Kamu merasa sendirian, padahal justru saat itu kamu sedang paling dekat. Air mata yang jatuh di kesunyian adalah bahasa jiwa yang paling jujur. Tidak ada pencitraan, tidak ada topeng, tidak ada penonton, hanya kamu dan Tuhanmu. Kadang kita sibuk mencari Allah di tempat yang jauh, di keramaian kajian, di gemuruh suara, di pujian manusia. Namun Dia datang dalam sunyi, dalam kamar yang gelap, dalam sujud yang singkat, dalam detik ketika hatimu terasa rapuh. Dan anehnya, justru saat rapuh itulah kita menjadi paling tulus. Tangisan itu bukan tanda kamu lemah, itu tanda hatimu masih hidup. Hati yang keras tidak mudah menangis, hati yang jauh tidak mudah bergetar. Jika kamu masih bisa terseduh dalam diam, masih bisa merasa bersalah tanpa dipaksa, masih bisa merindukan sesuatu yang tak terlihat, itu bukan kebetulan. Mungkin selama ini kamu merasa biasa saja, merasa bukan siapa-siapa, merasa hidupmu datar tanpa makna. Tapi langit tidak melihatmu seperti itu. Ada perhatian yang kamu tidak sadari. Ada penjagaan yang kamu tidak lihat. Ada kasih sayang yang bekerja diam-diam dalam hidupmu. Tangisan yang lahir tanpa sebab seringkali adalah getaran ketika jiwa mengingat asalnya. Kita berasal dari cahaya, kita pernah bersaksi tentangnya, dan kadang jiwa itu rindu untuk kembali dekat. Rasa haru yang tiba-tiba muncul saat mendengar namanya disebut adalah jejak perjanjian lama yang belum pernah hilang. Hari ini, jangan abaikan, jangan buru-buru menghapusnya dengan distraksi, jangan tutupi dengan tawa palsu, jangan bunuh dengan kesibukan. Duduklah sejenak, biarkan air mata itu jatuh, biarkan hatimu berbicara, karena mungkin di balik rasa yang tak kamu mengerti itu, ada undangan yang sangat halus, undangan untuk pulang, undangan untuk lebih dekat, undangan untuk mengenal siapa dirimu sebenarnya. Dan jika malam ini, setelah mendengar ini, hatimu kembali bergetar, maka percayalah, tangisan itu tidak pernah salah alamat. Ia selalu menuju kepadanya. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sedang dipanggil dengan cara yang paling lembut. Dan tangisan itu reda. Kamu mungkin berpikir semuanya selesai.
Namun ternyata tidak. Ada sesuatu yang tertinggal di dada. Sebuah rasa yang sulit diberi nama. Gelisah. Bukan gelisah karena tagihan, bukan karena pekerjaan, bukan karena konflik dengan manusia. Tapi gelisah yang datang bahkan saat hidup terlihat baik-baik saja. Kamu tertawa bersama teman, kamu menjalani rutinitas seperti biasa, kamu mencapai hal-hal yang dulu kamu impikan. Namun ketika sendirian, ada ruang kosong yang kembali terasa. Seperti ada yang kurang, dan kamu tidak tahu apa. Seringkali kita mengira gelisah adalah gangguan. Kita buru-buru mengusirnya, menenggelamkannya dengan hiburan, mengalihkannya dengan kesibukan. Padahal, bagaimana jika gelisah itu bukan musuh? Bagaimana jika ia adalah tanda kesadaran? Tanda bahwa hatimu mulai terbangun. Ada fase dalam hidup ketika dunia tidak lagi terasa cukup. Pujian tidak lagi menggetarkan, pencapaian tidak lagi memuaskan, keramaian tidak lagi menghangatkan. Kamu tetap bersyukur, tapi jauh di dalam ada pencarian yang lebih dalam dari sekedar keberhasilan. Hati mulai bertanya, apakah hanya ini? Apakah hidup hanya tentang mengumpulkan? Kenapa setelah sampai tetap terasa kosong? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang pada semua orang. Ia datang pada jiwa yang mulai sadar. Sadar bahwa ia tidak diciptakan hanya untuk rutinitas. Sadar bahwa ada makna yang lebih tinggi. Sadar bahwa ada tujuan yang lebih dalam dari sekedar bertahan hidup. Gelisah itu seperti alarm lembut. Ia tidak berteriak. Ia hanya bergetar pelan, tapi terus-menerus. Mengganggu kenyamanan, membuatmu tidak bisa lagi menikmati hal-hal yang dulu terasa biasa. Dan anehnya, semakin kamu mencoba mengabaikannya, semakin kuat ia terasa. Karena sebenarnya, jiwamu sedang mengingat sesuatu. Kita berasal dari tempat yang tinggi, dari alam yang bersih, dari janji yang suci. Maka wajar jika dunia yang fana tidak pernah sepenuhnya memuaskan. Ia terlalu kecil untuk jiwa yang besar. Ia terlalu sempit untuk hati yang diciptakan untuk keabadian. Ketika pencapaian dunia terasa hampa, itu bukan berarti kamu tidak tahu bersyukur. Itu bisa jadi tanda bahwa hatimu sedang mencari yang lebih kekal, lebih abadi, lebih bermakna. Gelisah itu bukan tanda kamu gagal. Ia bisa jadi tanda kamu sedang dipanggil naik. Naik dari cinta dunia yang berlebihan, naik dari hidup yang hanya berputar di permukaan, naik menuju kedalaman yang selama ini belum pernah kamu jelajahi. Awal perjalanan spiritual seringkali tidak dimulai dengan cahaya terang. Ia dimulai dengan kebingungan, dengan rasa tidak puas yang misterius, dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuatmu terdiam lama di malam hari. Dan mungkin itulah yang sedang kamu alami sekarang. Kamu merasa berbeda, tidak lagi terlalu bersemangat mengejar hal yang dulu kamu kejar mati-matian. Ada rasa ingin memperbaiki diri, ada dorongan untuk lebih sering merenung, ada keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dekat, meski belum tahu caranya. Dan itu tidak apa-apa. Karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dengan satu rasa kecil yang tidak bisa dijelaskan. Jangan takut pada gelisahmu. Duduklah bersamanya. Dengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Mungkin ia sedang membisikkan bahwa hidupmu tidak diciptakan untuk biasa-biasa saja. Bahwa hatimu terlalu berharga untuk diisi hanya dengan hal yang sementara. Dan bahwa di balik rasa tidak cukup itu, ada panggilan menuju yang maha cukup. Gelisahmu bisa jadi adalah awal. Awal dari perjalanan pulang. Awal dari kedewasaan jiwa. Awal dari kedekatan yang selama ini kamu rindukan, meski belum sepenuhnya kamu sadari. Dan ketika gelisah itu mulai kamu pahami, hidup justru terasa semakin berat. Seolah setelah hatimu ingin berubah, ujian datang tanpa jeda. Masalah yang satu belum selesai, yang lain sudah mengetuk pintu. Rencana yang kamu susun rapi, tiba-tiba runtuh.
Doa yang kamu panjatkan penuh harap, belum juga terlihat jawabannya. Lalu hatimu bertanya pelan, kenapa justru sekarang? Kenapa saat aku ingin lebih dekat, hidup terasa semakin sulit? Inilah bagian yang sering disalahpahami. Kita mengira ujian adalah tanda dijauhkan, padahal bisa jadi itu tanda diperhatikan. Seperti besi yang hendak dijadikan pedang, ia tidak dibiarkan utuh begitu saja. Ia dimasukkan ke dalam api, dipukul berkali-kali, ditempa tanpa ampun. Jika besi itu bisa berbicara, mungkin ia akan mengira dirinya dihancurkan. Padahal sebenarnya ia sedang dibentuk. Api tidak datang untuk memusnahkan, api datang untuk menguatkan. Begitu pula ujian dalam hidupmu. Ia membersihkan karat-karat yang tak terlihat, ia merontokkan kesombongan yang tersembunyi, ia mengikis ketergantungan pada selain Allah. Ujian adalah proses penyucian, kadang menyakitkan, kadang melelahkan, kadang membuatmu hampir menyerah. Namun setiap luka menyimpan rahasia. Luka adalah ruang tempat cahaya bisa masuk. Orang yang tidak pernah retak, tidak pernah tahu bagaimana cahaya menembus dirinya. Mungkin kamu pernah bertanya, mengapa orang baik sering diuji? Mengapa yang tulus justru sering terluka? Jawabannya tidak selalu sederhana. Namun dalam banyak kisah kehidupan, mereka yang akan dinaikkan derajatnya seringkali diuji lebih dalam. Karena hati yang akan memikul amanah besar harus diperluas terlebih dahulu. Dan perluasan itu sering terjadi melalui kesabaran dalam penderitaan. Allah tidak mengangkat jiwa yang rapuh tanpa menguatkannya lebih dulu. Dia tidak mempercayakan cahaya kepada hati yang belum dibersihkan. Maka setiap air mata dalam ujianmu tidak pernah sia-sia. Setiap malam panjang penuh doa tidak pernah terbuang percuma. Mungkin kamu merasa sendirian saat diuji, merasa tidak ada yang benar-benar mengerti. Namun di saat itulah hubunganmu dengan Allah sedang diperdalam. Karena ketika semua sandaran dunia runtuh, kamu hanya punya satu tempat kembali. Dan dari situlah kekuatan sejati tumbuh. Coba ingat kembali dirimu sebelum ujian itu datang. Mungkin kamu lebih mudah tersinggung, lebih mudah marah, lebih mudah berharap pada manusia. Sekarang, meski terluka, kamu menjadi lebih sabar, lebih hati-hati dalam berharap, lebih sering berdoa dalam diam. Lihatlah, tanpa kamu sadari, kamu sedang berubah. Api itu tidak menghancurkanmu, ia sedang membentukmu. Setiap pukulan kehidupan sedang menyempurnakan bentuk jiwamu. Dan suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan sadar. Tanpa ujian itu, kamu tidak akan menjadi sekuat ini. Tanpa luka itu, kamu tidak akan mengenal kedalaman doamu. Tanpa kehilangan itu, kamu tidak akan memahami arti berserah. Ujian yang datang bertubi-tubi bukan bukti bahwa kamu ditinggalkan. Bisa jadi itu bukti bahwa kamu sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk kedewasaan yang lebih tinggi. Dipersiapkan untuk kedekatan yang lebih tulus. Dipersiapkan untuk peran yang lebih besar dalam hidup ini. Maka, jangan lihat api sebagai akhir. Lihatlah ia sebagai proses. Karena besi yang paling kuat adalah besi yang pernah melalui panas paling menyakitkan. Dan mungkin jiwamu sedang ditempa untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih mulia dari yang kamu bayangkan. Dan setelah ujian demi ujian itu membentukmu, ada satu perubahan halus yang mulai kamu rasakan. Hatimu menjadi lebih lembut. Hal-hal kecil yang dulu biasa saja, kini terasa begitu dalam. Sebuah ayat yang dibacakan pelan, tiba-tiba membuat dadamu sesak. Sebuah nasihat sederhana membuat matamu berkaca-kaca. Padahal tidak ada yang berteriak, tidak ada yang memaksa. Namun hatimu bergetar. Kamu menunduk, mencoba menahan air mata. Bingung kenapa perasaanmu menjadi begitu sensitif. Jangan takut pada kelembutan itu. Hati yang mudah tersentuh
bukan tanda kelemahan. Itu tanda kehidupan. Batu tidak pernah menangis. Kayu kering tidak pernah bergetar. Yang bisa merasakan hanyalah hati yang hidup. Ada orang yang mendengar kebenaran namun tetap tenang tanpa rasa. Ada yang melihat penderitaan namun tetap berjalan tanpa peduli. Namun kamu tidak bisa seperti itu lagi. Saat melihat seseorang kesulitan, dadamu ikut terasa berat. Saat mendengar kisah kehilangan, air matamu hampir jatuh meski itu bukan tentangmu. Mengapa? Karena hatimu sedang dibersihkan. Semakin bersih hati, semakin peka ia terhadap cahaya dan terhadap luka. Terkadang di tengah aktivitas biasa, tiba-tiba muncul rasa bersalah. Kamu teringat dosa lama, ucapan yang pernah melukai, janji yang belum ditepati. Tidak ada yang menegurmu, tidak ada yang mengungkitnya. Namun perasaan itu datang sendiri. Itu bukan sekedar rasa bersalah. Itu tanda bahwa nuranimu bekerja. Hati yang hidup tidak nyaman dengan kesalahan. Ia gelisah sampai ia kembali bersih. Dan perasaan berdosa yang muncul tiba-tiba bisa jadi adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena masih diberi rasa, masih diberi kesempatan untuk sadar, masih diberi waktu untuk kembali. Ada jiwa yang berbuat salah, namun tidak lagi merasa apa-apa. Itulah yang perlu dikhawatirkan. Tapi jika hatimu masih perih saat mengingat kekhilafan, itu pertanda indah. Langit mencintai air mata seperti itu. Air mata yang jatuh bukan karena dunia, tetapi karena ingin menjadi lebih baik. Air mata yang lahir dari penyesalan tulus. Air mata yang tidak dilihat manusia, namun dicatat dengan penuh cinta. Hati yang hidup selalu merasa butuh Allah. Bukan hanya saat susah, bukan hanya saat takut, tetapi bahkan saat semuanya terasa cukup. Ada rasa ketergantungan yang dalam. Ada kesadaran bahwa tanpanya kita bukan apa-apa. Dan kesadaran itu membuatmu rendah hati, membuatmu lebih sering berdoa, lebih sering memohon ampun, lebih sering mengakui kelemahan diri. Itulah kelembutan yang mahal. Bukan semua orang memilikinya. Jika hari ini kamu mudah tersentuh, mudah menangis saat mendengar kebaikan, mudah merasa bersalah saat berbuat salah, mudah iba melihat penderitaan orang lain, jangan anggap itu beban. Itu adalah karunia. Karunia berupa hati yang masih hidup, hati yang masih bisa menerima cahaya. Dan mungkin di balik setiap getaran kecil yang kamu rasakan itu, ada cinta yang sedang bekerja diam-diam. Cinta yang tidak ingin kamu jauh, cinta yang ingin menjadikanmu lebih lembut, lebih sadar, lebih dekat. Air mata seperti itu tidak pernah sia-sia. Ia naik ke langit membawa namamu bersama harapan. Dan mungkin tanpa kamu sadari, langit sedang tersenyum melihat hatimu yang kembali hidup. Dan ketika hatimu semakin lembut, kamu mulai merasakan perubahan lain yang lebih sunyi. Lingkaran pertemananmu perlahan berubah. Beberapa orang yang dulu begitu dekat, sekarang terasa jauh. Bukan karena pertengkaran besar, bukan karena kesalahan yang jelas. Hanya perlahan menjauh. Obrolan yang dulu membuatmu tertawa berjam-jam, kini terasa kosong. Candaan yang dulu menghibur, sekarang terdengar hampa. Kamu duduk di tengah keramaian, namun hatimu tidak lagi berada di tanah. Ada rasa asing di tempat yang dulu terasa akrab. Dan itu membuatmu bertanya, apa yang salah denganku? Tidak ada yang salah. Kamu hanya sedang bertumbuh. Tidak semua pertemanan bisa berjalan seiring dengan perubahan jiwa. Saat hatimu mencari makna, ia tidak lagi nyaman dengan percakapan tanpa arah.
Saat jiwamu ingin mendekat kepada Allah, ia mulai selektif terhadap apa yang masuk ke dalamnya. Bukan karena merasa lebih baik, tapi karena hatimu tidak lagi kuat untuk mengonsumsi hal-hal yang menjauhkanmu dari cahaya. Lalu datanglah fase yang paling berat, kesendirian. Hari-hari terasa lebih sepi. Notifikasi tidak lagi seramai dulu. Ajakan berkumpul mulai jarang. Dan kamu merasa seperti kehilangan sesuatu. Padahal bisa jadi itu bukan kehilangan, itu penjagaan. Allah terkadang mengosongkan ruang dalam hidupmu agar Dia bisa mengisinya dengan yang lebih bermakna. Jika ruang itu terlalu penuh oleh manusia, oleh suara dunia, oleh kebisingan yang tak perlu, bagaimana kamu bisa mendengar bisikan hati? Bagaimana kamu bisa merasakan kehadirannya? Kesunyian seringkali ditakuti, karena di dalam sunyi kita berhadapan dengan diri sendiri. Namun justru di sanalah banyak rahasia dibuka. Di dalam kamar yang tenang, di perjalanan sendirian, di malam tanpa gangguan. Kamu mulai mengenal dirimu lebih dalam. Kamu mulai memahami luka yang selama ini kamu tutupi dengan tawa. Kamu mulai menyadari betapa kamu butuh Allah bukan hanya sebagai nama, tetapi sebagai tempat bersandar. Tidak nyaman lagi dengan obrolan kosong adalah tanda bahwa hatimu mencari yang lebih bernilai. Bukan berarti kamu harus membenci keramaian, tetapi kini kamu tahu, tidak semua keramaian membawa kedamaian. Ada keramaian yang melelahkan jiwa, ada kesunyian yang justru menenangkan. Dan anehnya, semakin kamu menerima kesendirian itu, semakin kamu merasakan ketenangan yang berbeda. Tenang yang tidak bergantung pada manusia. Tenang yang tidak bergantung pada pengakuan, tenang yang lahir dari dalam. Mungkin dulu kamu takut sendirian, takut dianggap tidak punya teman, takut merasa tertinggal. Namun sekarang, kamu mulai melihat sisi lain dari sepi. Sepi yang mengajarkan doa lebih panjang, sepi yang membuat sujud lebih lama, sepi yang menjadikan hatimu lebih jujur. Kehilangan tidak selalu berarti dihukum. Kadang itu cara Allah menyelamatkanmu dari tempat yang tidak lagi baik untuk pertumbuhanmu. Kadang Dia memisahkanmu dari orang-orang tertentu karena Dia tahu arahmu sudah berbeda. Dan Dia tidak ingin kamu kembali terseret ke tempat yang menggelapkan hatimu. Kesendirian yang kamu rasakan hari ini mungkin adalah bentuk cinta yang paling diam. Cinta yang tidak terlihat. Cinta yang bekerja tanpa suara. Cinta yang ingin memastikan bahwa ketika kamu semakin dekat kepadanya, tidak ada yang menghalangi langkahmu. Jadi jika hari ini kamu merasa lebih sering sendiri, lebih sering diam, lebih nyaman dalam sunyi, jangan buru-buru menyebutnya kesepian. Bisa jadi itu ruang suci yang sedang dipersiapkan untukmu. Ruang di mana kamu akan mengenal Tuhanmu lebih dalam dari sebelumnya. Dan mungkin dalam kesendirian yang terasa panjang itu, kamu sebenarnya sedang dijaga dengan cara yang paling lembut. Dan setelah kamu melewati kesendirian itu, ada sesuatu yang berubah dalam caramu berdoa. Kata-katanya mungkin masih sama, gerakannya tidak berbeda, namun rasanya tidak lagi sama. Dulu kamu berdoa karena kewajiban, karena rutinitas, karena takut jika meninggalkan. Sekarang, kamu berdoa karena rindu. Ada dorongan halus yang membuatmu ingin lebih lama berbicara dengannya. Bahkan ketika tidak ada masalah besar, kamu tetap ingin menengadahkan tangan. Doa yang dulu terasa biasa, kini terasa seperti percakapan yang intim. Seolah kamu benar-benar sedang didengar. Dan untuk pertama kalinya, kamu tidak hanya berbicara, kamu juga merasakan kehadiran. Sholatmu pun mulai berubah, bukan karena gerakannya lebih sempurna, bukan karena bacaanmu lebih panjang, tetapi karena hatimu ikut hadir. Saat berdiri, ada rasa kecil yang membuatmu sadar bahwa kamu sedang menghadap Raja Semesta. Saat ruku, ada kerendahan yang tulus. Saat sujud, ada rasa ingin menangis. Sujudmu tidak lagi sekadar gerakan, ia menjadi tempat pulang. Keningmu menyentuh bumi, namun hatimu terasa diangkat tinggi.
Di titik paling rendah tubuhmu, justru disitulah jiwamu terasa paling dekat. Kadang tanpa sebab yang jelas, air mata jatuh saat menyebut nama Allah. Bukan karena masalah baru, bukan karena tekanan hidup, tapi karena hatimu bergetar. Nama itu tidak lagi terdengar biasa. Ia terasa hangat, ia terasa menenangkan, ia terasa seperti jawaban atas semua kegelisahan. Dan kamu mulai memahami sesuatu yang dulu tidak kamu mengerti. Kedekatan bukan tentang seberapa banyak ibadah yang terlihat, bukan tentang panjangnya doa yang didengar manusia, tetapi tentang dalamnya rasa yang hanya kamu dan Allah lah yang tahu. Ada orang yang terlihat sibuk beribadah, namun hatinya jauh. Ada pula yang ibadahnya sederhana, namun hatinya begitu dekat. Kedekatan itu rahasia. Ia tumbuh dalam kejujuran, dalam doa yang diucapkan dengan suara bergetar, dalam istighfar yang lahir dari penyesalan sungguh-sungguh, dalam sujud yang dilakukan bukan untuk dilihat, tetapi untuk bersandar. Mungkin kamu tidak menyadari proses ini terjadi. Ia datang perlahan, tanpa pengumuman, tanpa tanda besar, hanya perubahan rasa yang semakin dalam. Dan yang paling indah, kamu mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Masalah masih ada, ujian belum sepenuhnya hilang, namun ada ketenangan yang berbeda, seperti ada keyakinan diam di dalam dada bahwa kamu tidak sendirian, bahwa setiap doa didengar, bahwa setiap air mata diperhatikan, bahwa setiap langkah kecil menujunya dihargai. Saat sujudmu tidak lagi sama, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa hatimu sedang dibukakan pintu. Pintu menuju rasa yang lebih halus, pintu menuju hubungan yang lebih tulus. Dan mungkin selama ini kamu mencari tanda kedekatan dalam hal-hal besar, padahal ia tumbuh dalam diam, dalam getaran kecil saat menyebut namanya, dalam rindu yang membuatmu ingin segera sholat, dalam doa sederhana yang kamu bisikkan sebelum tidur. Jika hari ini kamu merasakan itu, jangan abaikan. Rawat rasa itu, jaga keheningan itu. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakan sujud yang benar-benar hidup. Dan mungkin di setiap detik kamu menundukkan kepala itu, Allah sedang mendekat lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Dan setelah sujudmu terasa lebih hidup, mungkin kini kamu mulai melihat gambaran yang lebih besar. Semua yang kamu lalui bukan potongan acak, bukan peristiwa tanpa arah. Ada pola yang sedang dibentuk. Ada tangan lembut yang sedang menyusun jalanmu. Kamu tidak sedang dipatahkan. Kamu sedang dipersiapkan. Jiwa yang melalui proses panjang, tangisan, gelisah, ujian, kesendirian, doa yang dalam, bukan jiwa biasa. Ia sedang dilatih untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar dirinya sendiri. Mungkin kamu merasa kecil, merasa tidak punya pengaruh, merasa hidupmu sederhana. Namun seringkali, orang yang paling lembut hatinya justru dipilih untuk menguatkan banyak orang. Karena ia tahu rasanya terluka, ia tahu rasanya jatuh, ia tahu rasanya merasa sendirian. Dan dari pengalaman itu, lahir empati yang tulus, lahir pelukan yang hangat, lahir kata-kata yang menenangkan jiwa lain. Tangisan hari ini bukan kelemahan, ia sedang membentuk kedalaman. Kedalaman itulah yang kelak akan membuat nasihatmu terasa berbeda, akan membuat kehadiranmu menenangkan, akan membuat orang lain merasa dimengerti tanpa banyak penjelasan. Allah tidak membentuk jiwa kuat secara instan. Dia membentuknya perlahan, melalui malam-malam panjang, melalui doa yang berulang,
melalui kehilangan yang mengajarkan makna. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya, masih terasa seperti perjuangan yang sepi, masih terasa seperti perjalanan yang melelahkan. Namun percayalah, tidak ada proses yang sia-sia di sisinya. Setiap detik sabarmu dicatat, setiap air matamu dihitung, setiap usaha kecilmu untuk bertahan dihargai. Dan suatu hari nanti, kamu akan berada di titik di mana semua keping itu menyatu. Kamu akan menyadari bahwa semua fase berat itu adalah pelatihan diam-diam. Pelatihan untuk menjadi lebih dewasa, pelatihan untuk menjadi sandaran bagi orang lain, pelatihan untuk memikul amanah yang mungkin hari ini belum kamu pahami. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan menyerah hanya karena belum melihat hasil. Proses tidak selalu terasa indah saat dijalani, namun ia selalu bermakna saat dipahami. Jika hari ini kamu masih bertahan, masih berdoa meski lelah, masih berharap meski pernah kecewa, itu sudah bukti bahwa jiwamu sedang naik tingkat. Kamu tidak lagi hidup sekadar untuk dunia. Kamu sedang berjalan menuju kedewasaan ruhani. Dan itu perjalanan yang tidak semua orang mau tempuh. Suatu hari, kamu akan menoleh ke belakang dan sadar semua tangisan itu bukan sia-sia. Semua gelisah itu bukan kebetulan. Semua kesendirian itu bukan hukuman. Itu adalah undangan. Undangan untuk naik lebih tinggi. Undangan untuk mengenal Allah lebih dalam. Undangan untuk menjadi versi dirimu yang lebih bercahaya. Dan mungkin malam ini, saat kamu mendengarkan ini dalam diam, hatimu kembali bergetar lembut. Jika iya, jangan abaikan. Karena bisa jadi, langit sedang memanggil namamu lagi. Jika rangkaian 7 rahasia jiwa ini menyentuh hatimu, tulis di kolom komentar, "Aku sedang dipersiapkan." Like video ini agar lebih banyak jiwa yang tersadar. Bagikan kepada seseorang yang sedang merasa lelah dalam prosesnya. Dan jangan lupa subscribe channel Manisnya Iman agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan mendekat kepadanya. Semoga setiap langkah kecil kita dicintai langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.